Alur cerita God Level Assassin chapter ke-26 sampai 27 diperlihatkan sebuah reruntuhan dan diperlihatkan beberapa orang juga sudah tiba di God's Abandon. Wah, jadi ini adalah God's Abandon Continent? Kenapa malah terlihat seperti reruntuhan kota modern? Reruntuhan ini kelihatan begitu familiar. Tunggu, bukankah ini reruntuhan kota Jiangnan? Benar juga, menara di kota Jiangnan masih ada. Ada yang bilang expert Shadow sudah berpindah ke sini. Di mana dia? Di mana? Hei Xiao Heizi, jangan dicari, dia bisa menghilang. Di sela-sela percakapan mereka, tiba-tiba monster muncul menyerang. Dengan sigap, Wang Meng memperingati timnya. Hati-hati, ada monster! Lalu Xiao Sui memberikan efek perlindungan spirit ke Wang Meng. Monster menyerang bersamaan, tetapi Wang Meng menahannya dengan perisainya. Walau dia terjatuh dan menerima damage yang cukup banyak, dengan sigap Xiao Sui memberi penyembuhan, lalu berkata, hati-hati, monster biasa di sini serangannya bahkan lebih kuat dari bos tingkat perak di kota permulaan. Di sisi lain, anggota party Wang Meng meluncurkan serangan panah, sebuah skill tembakan pengikat ke monster. Serangannya berhasil menahan kedua monster. Dia lalu berkata, monster ini lemah terhadap kendali. Aku akan mengunci mereka. Serang habis-habisan, hancurkan mereka. Dan Xiao Heizi mengaktifkan skillnya lalu menyerang. Prophetic Fireball. Serangannya mengenai kedua monster dan dia berhasil mengalahkannya. Huff, kita berhasil mengalahkan monsternya. Keren banget. Wang Meng lalu berkata, Xiao Sui, tolong terbangkan burung hantumu terbang ke udara dan periksa medan di sekitar sini. Xiao Sui menjawab, oke. Tempat ini dipenuhi monster, jumlahnya terlalu banyak. Pertarungan barusan sudah menarik perhatian sebagian monster, mereka sedang menuju ke arah kita. Dan aku tidak melihat zona aman sama sekali. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Apa? Tidak ada zona aman? Apa-apaan ini? Tiba-tiba berubah jadi game bertahan hidup. Xiao Sui, bisa coba cari si bos Shadow nggak? Dia datang hanya sekitar 10 menit lebih awal dari kita, seharusnya belum pergi jauh. Selama kita menemukannya, kita akan aman. Tak ada bayangan orang pun, tapi... Tunggu, ada cahaya terang di arah barat laut. Itu barang-barang yang di-drop setelah monster mati. Benar, itu pasti dilakukan oleh bos Shadow. Pasti inventory bos itu sudah penuh, jadi dia nggak ambil barang-barang yang drop. Akan tetapi sekarang lebih banyak monster yang muncul. Hati-hati, sekarang lebih banyak monster muncul. Kapten Anju berkata, cepat pergi, monster di sana sudah dibersihkan oleh Shadow, tempat itu aman. Kita tinggal mengikuti cahaya dari barang-barang yang jatuh, pasti bisa menemukan Shadow. Hati-hati semuanya, jaga formasi, jangan sampai terpisah. Kita bertarung sambil mundur. Di sisi lain, diperlihatkan begitu banyak monster bermunculan. Akan tetapi, para monster dikalahkan dengan mudah dengan skill instant /shadow. Shadow mengalahkan para monster itu dan berkata, bahkan tanpa efek aktif Graceful Liberation, total damage dari instant shadow / bisa mencapai 20 hingga 30 ribu. Menghadapi monster-monster kecil ini hanya butuh sekejap. Tempat ini benar-benar tempat sempurna untuk farming monster. Shadow kemudian samapi di suatu tempat lalu berkata, sudah sampai. Ini adalah yang disebut sebagai tempat persembunyian. Di bawah reruntuhan ini, terdapat sebuah istana besar yang baru ditemukan setelah waktu yang sangat lama di era sebelumnya. Istana bawah tanah ini memiliki lebih dari 1000 ruangan untuk beristirahat dan juga puluhan aula besar. Ini adalah tempat persembunyian terbesar di kota Jianghai, sekaligus markas Guild God Slayer milikku. Sebelum tempat persembunyian ini dikuasai, tempat ini seperti sebuah dungeon penuh dengan monster mekanik dan satu bos penjaga. Semakin besar tempat persembunyiannya, semakin kuat penjaganya. Di kehidupan sebelumnya, setelah mendirikan Guild God Slayer, aku mengumpulkan 3 tim kecil, berisi 18 orang elit. Semua anggota sudah mencapai level 15, dipersenjatai hingga ke gigi, dan bahkan saat itu kami nyaris gagal merebut istana ini. Tapi kali ini, lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah tiba di tempat persembunyian. Land of Soul Purification. Kalahkan penjaga wilayah, maka Anda akan menguasai wilayah ini.
Shadow lanjut berkata, "Aku sendiri sudah cukup." Terlihat cukup banyak monster penjaga. Semuanya melihat ke arah Shadow. Lalu seketika semuanya bergerak menyerang. Shadow terkepung. Lalu Shadow mengeluarkan sebuah belatinya dan berkata, "Monster ini level 12 tingkat gold. Monster Elemental Spirit." Shadow mengaktifkan skill Moment of Absolute Darkness, momen kegelapan absolut. Lalu menyerang dengan skill instant Shadow dalam kegelapan. Serangannya cepat dan sangat kuat. Setiap jalur yang dilewatinya mengeluarkan tebasan-tebasan yang membuat monster-monster di sana tumbang satu persatu. Shadow lanjut berlari ke arah monster lainnya dan menyerangnya dengan instant Shadow. Semua berhasil dikalahkan dengan mudah. Saat mereka dalam kondisi buta, semua seranganku akan mendapatkan peningkatan damage. Bahkan serangan biasa pun cukup untuk membunuh monster kecil level 12 ini dalam sekejap. Ke-15 monster kecil di aula utama sudah dibersihkan semua. Namun Land of Soul Purification ini memiliki puluhan aula dan ribuan ruangan kecil. Benar-benar pekerjaan besar. Melihat jumlah monster yang bersembunyi di tempat ini, kalau semua monster di tempat ini sudah dibersihkan, seharusnya sudah cukup untuk mengevolusi sekali lagi Greedy Hand. Setelah semua monster kecil di seluruh area ini dibersihkan, Boss Guardian akan muncul. Scene lalu berpindah. Diperlihatkan dua player lainnya kini sudah tiba di God's Abandoned Continent, tempat di mana Shadow dan party Wang Meng berada. Tetapi siapakah kedua player ini? Itu belum disebutkan. Mereka berkata, "Ini adalah God's Abandoned Continent?" Aneh, kenapa tempat ini terlihat begitu familiar? Reruntuhan ini, bukankah ini New York? Lalu di tempat lain dalam God's Abandoned Continent, terlihat player lainnya juga berkata, "Ini adalah reruntuhan London." Di sisi lain juga player yang melihat reruntuhan jembatan berkata, "Ini adalah reruntuhan London?" Jadi guys, sudah banyak player lainnya yang sudah memenuhi syarat untuk berpindah masuk ke God's Abandoned Continent. Jangan-jangan orang-orang dari daerah yang berbeda dipindahkan ke reruntuhan kota tempat mereka berasal? Aneh, jangan-jangan lokasi geografis kota ini juga sesuai dengan dunia nyata. Di sela-sela pembicaraan, mereka terkejut melihat bayangan raksasa di tanah. Mereka berbalik dan berkata, "Ini tidak bagus, cepat lari." Tetapi monster itu cukup banyak dan menyerang kedua player itu. Apa yang terjadi kepada player itu kita belum tahu. Sekarang scene berpindah di reruntuhan Jianghai. Terlihat begitu banyak drop lootingan dari monster yang dikalahkan Shadow di jalanan. Wang Meng yang mengawasi situasi sekitar berkata, "Tidak ada monster di sekitar sini. Mari kita istirahat sejenak dan pulihkan diri." Kapten Anju lalu berkata, "Tidak heran dia ini Bos Shadow. Kupikir kami sudah cukup kuat, tapi nyatanya kami hanya bisa bersembunyi di balik lutut sang bos sambil gemetar." Anju menyinggung Wang Meng, dan Wang Meng berkata, "Kapten An, uhuk-uhuk, perhatikan kata-katamu." Anju bilang, "Hah? Apa deskripsiku nggak cocok? Untung saja bos sudah membersihkan area ini. Kalau tidak, dengan begitu banyak monster, kita mungkin semua akan mati dan kembali ke titik awal. Tapi aku agak penasaran, kalau kita mati di sini, kita bakal respon di mana?" Wang Meng berkata, "Kapten An, lebih baik kita berenam, jangan buru-buru jelajah. Tunggu sampai semua anggota tim masing-masing naik ke level 10, baru kita beraksi bareng." Kapten Anju menjawab, "Oke, boleh." Monster-monster ini benar-benar mati bergilir satu persatu. Tapi, kenapa berhenti di sana? Seolah-olah si bos bayangan menghilang di tempat ini. Begitu banyak lootingan, bahkan ada yang berwarna gold, aku benar-benar ingin mengambilnya. Aku akan hubungi Bos Shadow dulu, tidak tahu apakah dia masih mau barang-barang ini atau tidak. Scene kemudian berpindah ke pertarungan Shadow. Diperlihatkan serangan Shadow yang membelah monster. Akhirnya semua monster kecil berhasil dibersihkan. 4 aula besar, lebih dari 1000 ruangan kecil. Hanya monster kecil saja aku sudah membunuh lebih dari 400 ekor. Ada 4 bos tingkat bronze dan 2 bos tingkat silver. Tidak hanya memberiku lebih dari 80.000 poin XP, tapi juga membuat poin evolusiku melonjak sampai 205 poin. Tinggal 5 poin lagi untuk bisa mengevolusi Greedy Hand. Saat Shadow berjalan, pesan dari Wang Meng masuk. Wang Meng berkata, "Brother, kau di sana brother? Kami lihat ada item dari monster yang kau bunuh yang belum kau ambil."
Kami sudah ambil, bagaimana kalau kami bayar pakai masa hidup sesuai harga? Dalam hati Shadow berkata, sepertinya party Wang Meng dan yang lainnya juga telah sampai di sini. Lalu Shadow membalas pesan Wang Meng, "Oke, nanti aku akan hubungi kalian lagi. Ada satu batch equipment yang ingin aku jual." Wang Meng bilang, "Baik brother, kami tunggu kau di dalam bunker reruntuhan. Koordinat 89554-66666." Kemudian tiba-tiba muncul sebuah petir di daerah itu. Petir kebiruan memancar ke segala penjuru area itu. Penjaga telah muncul. Soul Purifier, monster pembersih jiwa, level 15, tingkat platinum, penjaga tanah pembersihan jiwa. Kalahkan dia, dan Anda akan menjadi penguasa tanah pembersihan jiwa. Monster di reruntuhan kota memiliki level maksimum 15, pembersih jiwa. Fai Saer ini adalah monster dengan level tertinggi di reruntuhan kota dan juga bos dengan tingkat tertinggi. Kalau aku ingat dengan benar, bos ini punya total 750.000 nyawa dan terbagi jadi 3 fase. Di kehidupanku yang lalu, serangan petir single target bos ini terlalu sakit. Bahkan saat aku pakai satu set armor gold penuh, aku hampir tidak bisa menahannya. Tapi sekarang, aku bahkan tidak perlu lagi menahan skill single targetnya. Shadow menyerang dengan cepat dengan instant slash shadow. Tebasan serangannya mengenai boss monster Soul Purifier. Tetapi nyawa monster tersebut masih sangat banyak, sehingga Shadow kembali memberi serangan slit throat tetap mengenai tenggorikan monster. Akan tetapi Soul Purifier bersiap memberi serangan balik dengan mengangkat tombak petirnya. Lalu dia menyerang Shadow dengan menghujaninya dengan tombak petir. Shadow menghindar dan berkata, "Jika saya sampai terkena petir ini, dengan pertahanan dan resistensi listrik saya yang sekarang, saya pasti mati." Skill dan serangan apapun dari bos di atas level platinum punya bonus akurasi tambahan. Dodge saya sekarang 75%, jadi monster biasa cuma punya 25% chance untuk menyerang saya. Tapi serangan dari Soul Purifier bisa mengenai saya dengan akurasi minimal 50%. Tapi sekarang atribut agility saya sudah mencapai 182 poin. Kalau saya berlari sepenuh tenaga, kecepatan saya lebih dari 40 meter per detik. Selama saya perhatikan baik-baik, saya bisa dengan mudah menghindar sebelum petir itu benar-benar jatuh. Di kehidupan sebelumnya, saya memimpin anggota guild dan nyaris lolos hanya berkat shield priest dan keberuntungan. Tapi kali ini, saya tidak akan memberikan bos satupun kesempatan. Shadow berlari menghindari semua serangan tombak petir, lalu kembali melancarkan serangan balik dengan dagger. Dengan damage dari slit throat setelah terlepas, instant shadow slash, dan ledakan dari plague blade, aku langsung mengurangi 250.000 nyawa boss monster. Selanjutnya bos akan memasuki fase kedua. Soul Purifier akan masuk ke mode kebal dan terus-menerus menciptakan bola petir dan sambaran kilat. Pada fase ini kau harus terlebih dahulu menghancurkan 3 bola petir. Kalau tidak, bos akan mengamuk. Di kehidupan sebelumnya, tim kami dihancurkan oleh serangan mengamuk itu. Setelah itu, Qin Xiaoyu marah dan tidak mau bermain lagi, bilang tidak mau lanjut sama sekali. Jadi di percobaan kedua, saya tidak membawanya ikut raid dan malah berhasil dalam sekali coba. Shadow menyerang dengan skill Venom Dart. Dia menyerang 3 bola petir sang monster. Setiap bola yang dihancurkan, sang Soul Purifier akan menerima damage yang setara. Jika ketiga bola dihancurkan, maka akan masuk ke fase ketiga. Shadow melompat lalu menyerang lagi bola-bola petir itu dengan Venom Dart. Serangannya tepat dan menguras banyak nyawa sang monster. Lalu fase ketiga dimulai. Pada fase Purifier akan terus-menerus melepaskan serangan petir area. Di kehidupan sebelumnya, guild mempersenjatai semua anggota yang bertarung dengan equipment tahan elemen petir. Dan bahkan dengan 4 priest yang memberikan shield dan healing, mereka hanya nyaris berhasil bertahan. Namun di kehidupan ini, sebenarnya tidak perlu repot-repot seperti ini. Ada petir terus-menerus di lantai. Shadow mengaktifkan skill Graceful Release Dark Light Shield. Shadow mengaktifkan skill pertahanan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menyerang dari udara." Sekian alur cerita hari ini. Jika chapter terbaru sudah rilis di web, Zidan akan lanjut upload lagi. Sekian dan terima kasih.